Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patilers seluruh Nusantara. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwasanya jika kalian ingin berbudidaya ikan lele, alangkah baiknya kalian mempersiapkan 5 persiapan ini ya sahabat Patilers semua. Di antaranya adalah lahan, dan kebetulan saat ini saya lagi berada di rumah, di mana di samping rumah saya ada sedikit lahan yang dulunya saya gunakan lahan tersebut untuk hatchery atau kolam pemejahan. Nah, di lahan ini dulunya sahabat Patilers udah berdiri kurang lebih 10 kolam ya, saya jadikan khusus untuk kolam pemejahan saja. Di sini dulunya, nanti di sini sifatnya hanya sebentar, minimal 20 hari, maksimalnya 1 bulan saya mengurus larva di sini. Nanti setelah 1 bulan saya pindahkan ke kolam pendederan di sana ya, di tempat terpisah, tapi tidak terlalu jauh kok dari sini juga, masih terjangkau dekat. Itu pendederan saya ya, yang saya pakai untuk membuat konten di video-video perdana. Nah itu lahan saya yang saya jadikan tempat pendederan dan pembesaran. Sementara untuk hatchery-nya yaitu di rumah saya. Nah sahabat Patil semua, perlu kalian jadikan acuan juga nih, siapa tahu saran dari saya ini masuk ya. Diusahakan untuk kolam pembenihan jangan jauh-jauh dari rumah kalian, seperti saya nih. Jadi kita memanfaatkan dulu lahan yang ada di dekat rumah kita. Seperti saya, di samping rumah ini ada lahan ya, bentuknya menyerupai huruf L gitu kan, dari samping rumah ke belakang. Nah kita manfaatkan dulu yang itu. Jadi jangan jauh-jauh dulu dari rumah, diusahakan ya kalau memang ada, terkecuali kalau tidak ada. Nah kalau memang ada, manfaatkan dulu. Karena apa alasan saya? Pembenihan jangan jauh-jauh dulu dari rumah, karena agar memudahkan kita dalam mengurus ikan. Contoh yang namanya kita mengurus larva ikan itu sama aja dengan kita mengurus bayi. Seperti ngurus bayi, gimana sih, kita dimandiin kan, dibedakin segala macam lah itu kan. Nah ini juga berlaku di ikan, tapi bukan dibedakin maksudnya, ikannya jadi diurus sama halnya seperti kita mengurus bayi. Jadi harus sabar, harus telaten, harus ikhlas gitu kan. Nah dari situ saya mempunyai gambaran bahwa, dan alasan juga ya, kolam pembenihan ini jangan sampai, diusahakan jangan sampai jauh-jauh dari rumah, biar kita kalau ada apa-apa itu bisa cepat beraksi. Nah dikarenakan yang kita urus ini adalah bayi, katakanlah larva ikan, jadi ada apa-apa kita langsung cepat tanggap. Contoh misalnya panas terik seperti ini. Ketika panas terik, otomatis kan kita harus cepat bertindak, takutnya nanti airnya panas atau mungkin suhunya panas, bisa berpengaruh ke larva ikan. Ini diusahakan kita cepat bertindak, mau itu pakai peneduh atau apa silahkan. Yang kedua, misalnya contohnya hujan ya, kebalikannya dari panas hujan, misalnya turun hujan tiba-tiba gitu. Nah kalau memang kolam tersebut dekat dengan rumah kita, kita bisa cepat tanggap. Misalnya kolamnya tanpa peneduh, tanpa ini, outdoor lah katakanlah, kolamnya benar-benar terbuka gitu, kita harus cepat ditutupin apa kek, dihalangin apa, kan kita bisa cepet. Kalau memang kolam tersebut duduknya di masih di lingkaran tempat tinggal kita. Nah itu alasan saya. Semoga saran dari saya ini bisa dipakai oleh sahabat Patilers semua. Ini tuh ada banyak kok manfaatnya kalau kita mempunyai pembenihan gak jauh dari. Nah saat ini saya sudah berada di lahan yang saya bahas tadi. Kecil kok lahannya, juga nggak terlalu luas ya. Bahannya juga di sini seadanya ya yang saya pakai. Jadi sesuai ucapan saya dulu bahwa saya ingin membuat channel YouTube, tapi konsepnya itu mulai dari nol, dari mulai benar-benar mulai dari awal.
kalau huruf abjadnya mulai dari A sampai Z. Saya ingin menerangkan tersebut di channel YouTube saya secara detail gitu kan. Nah, dari mulai lahan, nanti ada tutorial pembuatan kolam juga ya bertahap. Ini sementara yang saya gunakan dulu adalah bambu karena saya ingin flashback ke belakang sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu ketika saya awal mula berbudidaya ikan lele menggunakan bahan seadanya. Nah, saya akan ulang sebisa mungkin, akan saya ulang di saat ini gitu kan. Nah, sahabat patiler semua, dulunya di lahan ini saya buat 10 kolam untuk kolam pemijahan. Untungnya dulu saya membuat kolamnya itu tidak permanen ya, hanya semi permanen, dan terlihat di video juga kan ada bekas-bekas asbes kan. Nah, itu bahan yang saya pakai untuk rangkanya karena memang tekstur dari tanah yang di rumah saya ini banyak sekali rayapnya. Walaupun seperti itu, tapi tetap ya tutorial pembuatan kolam dari bambu ini nanti akan saya buat ya untuk memudahkan kalian para pemula, apalagi kalian yang bermodal kecil seperti saya ini ya. Sama, saya juga modalnya kecil kok, nggak gede. Jadi merayap dulu aja. Nanti tutorialnya akan saya buatkan. Setelah tutorial pembuatan kolam ini selesai, nanti kolam tersebut akan saya bongkar kembali. Nanti akan bikin tutorial bikin kolam yang lebih kokoh lagi. Tapi masih semi permanen kok, masih bisa dibongkar pasang. Nanti sampai ke ujungnya nanti kolamnya yang terbuat dari wermes untuk rangkanya ya. Untuk media penampungan airnya pakai terpal yang agak tebel gitu kan, atau mungkin terpaulin orchid, atau mungkin pakai baliho, bisa lah nanti. Sampai nanti ke penghujungnya kolam tembokan ya. Insya Allah lahan saya juga sama, nanti saya juga pingin punya yang kokoh ya. Tapi caranya bertahap biar bermanfaat buat saya, tapi selebihnya ada manfaat buat kalian. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa budidaya lele ini bisa dilakukan merayap atau bertahap dari modal yang kecil dulu sambil kita menabung, dan kita bisa membuat kolam yang kokoh dan kita bisa permanen untuk usaha budidaya ikan lele. Nah, seperti itu keinginan saya ya sahabat petilers, semoga cita-cita saya ini tercapai. Nah, sahabat petilers, insya Allah di lain kesempatan nanti akan saya sambung kembali untuk video tutorial pembuatan kolamnya. Video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petilers seluruh Nusantara. Tetap semangat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Silakan dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang serta memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di setiap video yang saya upload di channel ini. Jangan lupa juga tekan tombol like, share, dan komen ya sahabat petilers. Terima kasih.